Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Syadi Anwar. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian penyearah terkendali tiga fasa untuk setengah gelombang, di mana untuk sudut atau alfa yang digunakan adalah 75 derajat. Jadi di sini menggunakan Vin, yaitu atau VRMS 300 dan frekuensi 50 Hz. Di sini ada untuk mengukur I fase. Kemudian di sini ada tristor 1, tristor 2, tristor 3. Ini fasa 1, fasa 2, fasa 3. Atau di sini dapat disilakan sebagai R, S, dan T. Kemudian ini untuk melihat tegangannya tersebut, probe yang digunakan untuk melihat tegangan. Ini adalah probe yang digunakan untuk melihat pemicuan dari tiap SCR. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga pengaturan dari sudut tiap SCR, di mana untuk SCR pertama diatur dengan sudut 105 hingga 150 derajat. Mengapa hal ini seperti ini? Karena pada fasa R, siklus dimulai sejak 30 derajat atau titik mulai dari penyarahan adalah crossingan antar fasa atau pertemuan antar fasa. Di sini pertemuan antar fasa seperti yang kita ketahui bahwa dimulai dari 30 derajat hingga 150 derajat. Dan kemudian dilanjutkan dengan 150 hingga 270 untuk fasa S dan 270 hingga 390 derajat untuk fasa T. Sudut-sudut yang saya sebutkan sebelumnya ini untuk sudut penyalaan 0 derajat. Jadi dianggap permisalan bahwa 0 derajat atau 0 derajat adalah 30 derajat. 0 yang, yang dimana normalnya umumnya satu siklus adalah 0 hingga 180 derajat, tapi pada sistem tiga fasa dimulai dari 30 hingga 150. Jadi kenapa di sini bisa 105? Karena penambahan alfa dengan sudut 30 derajat tadi karena mulainya sehingga dapatkan 105. Kemudian mengapa di sini ada pada fasa S di sini 225 derajat dimulai karena hasil penambahan dari 150. Karena pertemuan antara fasa R dan S untuk siklus positif adalah di titik 150 derajat. Makanya di sini dimulai dari 150 derajat hingga 270 derajat. Jadi untuk untuk fasa T dimulai pada 345 derajat. Didapatkan hasil penjumlahan dari 270 ditambah 75. Karena sebenarnya untuk pertemuan atau crossingan antar fasa S dan T adalah di 270 sehingga untuk pengisian pengaturan sudut fasa di SCR fasa T dimulai dari 270 tambah 75 yaitu 345 derajat. Kemudian di sini prop untuk arus DC dan di sini untuk prop tegangan DC. Di sini adalah beban yang kita gunakan, beban resistif atau resistor 50 ohm. Kemudian jangan lupa mengatur simulate control dan kita start. Oke, saya akan menampilkan hasil simulasinya. Oke. Di sini kita lihat bahwa tegangan tiga fasa berbentuk seperti ini. Yang merah adalah fasa R, kemudian ini adalah fasa S,
dan ini adalah fasa T. Untuk lebih dekatnya kita dapat melihat seperti ini. Oke. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah untuk pentriggeran tiap fasa. Ini untuk fasa R, ini S, ini T. Jadi kenapa hanya terdapat 3 gelombang dalam satu periode? Karena fungsi dari penyarah terkendali 3 fasa adalah untuk menyarahkan setengah gelombang saja atau siklus positifnya saja, sedangkan untuk siklus negatifnya diredam oleh SCR. Di sini untuk saya akan membacakan hasil perhitungan saya yang dimana ada tegangan maksimum maksimum didapatkan hasil VRMS atau 300 dikali akar 2 dikali akar 3, didapatkan 244,94 volt. Kemudian untuk mencari nilai VDC, di sini rumusnya adalah 3 akar 3 dikali PM dalam kurung 1 plus cos 105 dibagi 2 pi. Hasilnya adalah 86,02. Untuk membuktikannya, kita melihat di sini karena VDC adalah tegangan rata-rata, maka kita menggunakan yang X. Kemudian untuk ininya kita pilih VDC, kemudian kita pencet dan enter. Didapatkan hasil 86,68 volt. Selisih 0,66 volt. Kemudian di sini ketika kita ingin mencari IDC-nya, kita tinggal pencet dan enter. Didapatkan hasil 0,17 ampere. Sedangkan untuk perhitungan yang saya dapatkan adalah menggunakan rumus VDC dibagi dengan beban yaitu R 500, maka 86,02 dibagi 500 adalah 0,17 ampere. Di sini sudah benar. Kemudian untuk mencari nilai selanjutnya adalah PDC. Untuk PDC sendiri kita tinggal memencet VDC dan IDC, kemudian PDC dikali IDC. Didapatkan hasilnya adalah 15,02. Sedangkan untuk hasil yang saya dapatkan adalah 14,79 watt. Jadi terdapat selisih sekitar 0,22 watt. Selain itu kita juga mencari nilai I-fase. I-fase. Di sini kita hanya menggunakan satu I-fase saja atau kita mengambil contoh atau sampel dari fasa R. Untuk mencarinya kita perlu menekan RMS karena I-fase adalah inputan atau dalam bentuk AC. Jadi kita pencetnya RMS. Kemudian kita pencet I-fase, pencet. Di sini didapatkan I-fase adalah 0,14. Dan yang saya dapatkan, I-fase tidak dicari, melainkan eh, didapatkan oleh proses simulasi. Dengan dapatnya I-fase, kita mencari ILL, yaitu I-fase dikali akar 3. Didapatkan adalah 0,24 ampere.
Kemudian untuk mencari PRMS, kita bisa mencarinya sebagai berikut. Di mana eh, kita pencet I fase dan PRMS 300. Jadi kita masukkan dulu nilai PRMS-nya adalah 300 volt dikali dengan I fase yang kita dapatkan tadi adalah 0,14. Jika sudah, kita kalikan juga dengan akar 3. Akar 3. Mungkin tidak bisa melalui, mungkin saya akan coba kembali. Oh, oke. Mungkin kita dapat ulang. Kita pencet I fase. Kemudian kita masukkan nilai VRMS-nya ada 300 dikali dengan 0,14 yaitu I fase kita dikali dengan akar 3. Jangan lupa tutup kurung kemudian enter. Di sini dapatkan 72,74 sama seperti dengan perhitungan saya, yaitu 72,74 watt. Kemudian untuk efisiensi didapatkan adalah 20,33%. Didapatkan dari pembagian antara PDC dan PRMS dikali 100%. Oke, saya akan menunjukkan hasil hasil perhitungan saya. Ini adalah hasil perhitungan saya. Dapat dilihat semua hasil perhitungan dari VDC, IDC, PDC, ILL, PRMS, dan efisiensi. Oke, mungkin sekian yang dapat. Mungkin sebentar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.